Hai, kembali lagi bersama saya Minho yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Di video kali ini, Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul The Killer tahun 2022. Tanpa banyak spoiler di awal, seperti biasa sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa, cek selalu stok di kulkas Anda. Tanpa berlama-lama lagi, jangan lupa film dimulai dengan menampilkan pertarungan sengit antara seorang pria bernama Kang melawan dua pemuda baragajul yang ingin membunuhnya. Tidak lama kemudian, sekelompok pemuda baragajul lain tiba di tempat itu dan sangat terkejut melihat dua rekan mereka yang telah ditumbangkan oleh Kang. Pada saat yang sama, Kang mendapatkan pesan teks masuk dari istrinya yang menanyakan tentang seorang gadis remaja yang harus dia jaga sekarang. Dalam pesan itu, istrinya menyebutkan bahwa dia berharap gadis itu baik-baik saja dan Kang bisa menjaganya. Adegan kemudian beralih ke beberapa hari sebelumnya, di mana saat itu Kang sedang bersantai di rumah sambil membaca buku. Istrinya Hyunso kemudian datang dan menyatakan keinginannya untuk berlibur ke Pulau Jeju bersama sahabatnya dan juga untuk mensurvei lokasi restoran yang akan ia bangun bersama sahabatnya. Hyunso kemudian meminta suaminya untuk menjaga anak tiri sahabatnya, seorang gadis 17 tahun bernama Yeonji. Mendengar permintaan istrinya, Kang langsung mengajukan keberatan dengan mengatakan bahwa dia bukan pengasuh, terutama ketika istrinya berkata bahwa Yeonji akan tinggal di rumah mereka untuk sementara waktu. Kang terlibat pertengkaran kecil dengan istrinya sampai akhirnya dia mengalah dan menyetujui permintaannya untuk menjaga Yeonji selama perjalanan bisnisnya. Keesokan harinya, Kang mengantar Hyunso dan sahabatnya yang bernama Kim So-ah ke bandara dan berjanji untuk menjaga Yeonji saat mereka pergi. Pada malam hari, Kang sepertinya tertidur di mobilnya sambil menunggu Yeonji yang harus mengambil pelajaran tambahan sepulang sekolah. Yeonji kemudian mengetuk jendela mobil Kang dan membangunkannya. Kang segera memberitahu Yeonji untuk masuk ke mobil dan pulang. Namun Yeonji meminta untuk membawanya ke Hongdae karena mereka memiliki sesuatu untuk dibeli di sana. Sesampainya di tempat tujuan, Yeonji memberitahu Kang bahwa dia ingin tinggal di rumah temannya selama beberapa hari dan memohon pada Kang untuk merahasiakannya dari ibunya. Tanpa berpikir dua kali, Kang menuruti keinginannya, mengira dia mungkin bisa bersantai sepanjang waktu tanpa mengkhawatirkan keselamatannya. Tak lama kemudian, Kang meminta dompet Yeonji dan memasukkan sejumlah uang sebelum mengembalikan dompet itu padanya. Sebelum Yeonji pergi dengan temannya, Kang berpesan pada Yeonji untuk tidak ragu menelponnya kapan saja, terutama ketika dia membutuhkan bantuan. Setelah itu, Kang pun pulang ke rumahnya karena dia sangat ngantuk. Ketika di rumah, Kang terbangun oleh suara dering ponselnya, menandakan ada panggilan masuk yang ternyata adalah Yeonji. Di dalam telepon, Yeonji terdengar kesakitan dan memohon pada Kang untuk segera datang ke suatu tempat. Berpikir bahwa Yeonji membutuhkan bantuan, Kang membawa mobilnya ke lokasi yang Yeonji katakan di telepon. Namun sesampainya di sana, betapa terkejutnya Kang saat mengetahui bahwa Yeonji baik-baik saja dan saat ini sedang mengobrol santai dengan seorang pria. Melihat kedatangan Kang, Yeonji segera mengenalkannya pada pria tersebut bahwa Kang adalah pamannya. Yeonji kemudian mengatakan kepada Kang bahwa pria itu adalah seniornya di sekolah. Tak lama setelah pria itu meninggalkan mereka, Kang bertanya mengapa Yeonji masih berkeliaran di larut malam gini. Namun Yeonji benar-benar mengabaikan pertanyaan Kang dan asik dengan smartphone-nya, yang membuat Kang kesal karena berani bermain-main dengannya. Kang kemudian meminta Yeonji untuk pulang, tapi dia menolak, mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah temannya. Kang pun kesal dan memutuskan untuk pergi dan kembali ke rumah untuk melanjutkan tidurnya. Tapi kemudian dia melihat Yeonji mengendarai sepeda motor yang ditunggangi oleh seorang pria yang dia katakan adalah seniornya. Di sana Kang sudah tidak ingin peduli lagi padanya. Namun tiba-tiba Hyunso mengirim pesan teks menanyakan bagaimana keadaan Yeonji. Karena itu, Kang
Kang memutar mobil dan membuntutinya dengan alat pelacak yang sebelumnya Kang masukkan ke dompet Yeonji saat dia memasukkan uang. Yeonji dibawa oleh pria itu ke arena seluncur es tertutup dan kemudian membawanya di depan Sungyeon, seorang gadis yang terlibat dalam hal-hal kriminal, di mana dia menggunakan anak laki-laki tampan untuk merayu beberapa gadis muda agar mereka berkencan. Setelah itu, Sungyeon akan menculik dan memaksa gadis-gadis muda menjadi pelacur dan mendapat untung dari mereka. Teman Yeonji tampaknya menangis dan memohon kepada Sungyeon untuk melepaskan mereka. Tapi dia tidak peduli sama sekali dan malah menampar gadis itu. Tak lama kemudian, Kang yang akhirnya sampai di sana meminta Sungyeon untuk membebaskan Yeonji dan temannya dan mengancam akan memukul Sungyeon dan anak buahnya. Namun Sungyeon mengabaikan peringatan Kang dan memerintahkan anak buahnya untuk menyerang Kang. Dengan keterampilan bertarungnya, para pemuda nakal yang merupakan anak buah Sungyeon sama sekali bukan tandingan untuk Kang, yang dapat dengan mudah mengalahkan mereka semua. Keesokan harinya, Yeonji menatap Kang dengan rasa ingin tahu, bertanya tentang pekerjaannya sejak dia tinggal di rumah mewah itu. Kang hanya mengatakan bahwa dia memiliki bisnis properti yang cukup sukses dan memintanya untuk tidak mengajukan pertanyaan pribadi. Di malam hari, Kang mengundang Yeonji untuk makan malam di sebuah restoran. Dalam perjalanan pulang dari sana, mereka melewati lokasi arena ice skating tempat dia memukuli Sungyeon dan anak buahnya. Anehnya, arena itu telah dipagari dengan garis polisi dan banyak petugas polisi lewat, menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi di sana. Beberapa polisi menghentikan kendaraan yang melewati lokasi, termasuk seorang polisi bernama Lee Yong-ho yang menghentikan mobil Kang. Yong-ho memberitahu Kang bahwa telah terjadi pembunuhan di arena seluncur es dan menanyakan beberapa hal padanya. Kang terlihat santai menjawab setiap pertanyaan yang diajukan polisi, namun Yeonji bertingkah aneh, seolah menyembunyikan sesuatu dan takut polisi akan mengetahuinya. Ketika akhirnya sampai di rumah, Kang bergegas mencari tahu tentang kasus pembunuhan di arena ice skating dan sangat terkejut mengetahui bahwa korbannya adalah anak-anak nakal yang telah dipukuli habis-habisan olehnya sehari sebelumnya. Keesokan harinya, Yong-ho pergi ke rumah Kang dan bertanya tentang alibinya pada saat pembunuhan. Karena melalui rekaman CCTV di sekitar TKP, mobilnya terlihat melewati jalan 30 menit sebelum pembunuhan terjadi. Tak hanya itu, Yong-ho juga berhasil menemukan rekaman CCTV yang menunjukkan Yeonji sedang mengemudi dengan salah satu korban pembunuhan, di mana pria tersebut serta korban lainnya ternyata adalah teman sekolahnya. Namun Kang menolak untuk menjelaskan secara rinci, jadi Yong-ho menjadi curiga padanya dan mempertanyakan hubungannya dengan Yeonji. Kang memberitahu polisi bahwa dia hanya diminta untuk membantu menjaganya saat ibu dan istrinya sedang dalam perjalanan bisnis ke Pulau Jeju. Kang kemudian meminta Yong-ho untuk membawa bukti yang lebih jelas tentang keterlibatannya dan Yeonji dalam kasus pembunuhan terlebih dahulu. Dan jika dia memilikinya, dia dapat secara resmi menginterogasi mereka. 어디 멀리 가지 마시고요. Setelah Yong-ho pergi, Kang kemudian menemui Yeonji dan memintanya untuk mengatakan yang sebenarnya jika dia mengetahui sesuatu tentang pembunuhan teman sekolahnya. Setelah mengetahui situasinya saat ini, Kang teringat masa lalu ketika dia bertemu seorang gadis yang ingin mengakhiri hidupnya. Kang ingin tahu apa yang dia inginkan dan kemudian gadis itu meminta pelukan darinya. Setelah itu, dia kehilangan kesadaran. 아픔이 무엇인지 여버리지 말아달라는 듯. Kang teralihkan dari ingatan masa lalunya ketika dia mendengar ponsel Yeonji berdering, yang ternyata adalah panggilan masuk dari Sungyeon. Mengetahui bahwa Sungyeon sedang menelpon, dia meraih ponsel Yeonji untuk berbicara dengannya. Sungyeon ingin memberitahu Kang bahwa dia memiliki pisau dengan sidik jarinya yang bisa menjadi masalah baginya jika diserahkan ke polisi. Karena dia mengancam akan menyerahkan pisau itu ke polisi, Kang terpaksa menyetujui permintaannya untuk bertemu dengannya dalam waktu 1 jam. Kang kemudian meminta Yeonji untuk tinggal di rumah, sementara dia pergi menemui Sungyeon. Yeonji takut karena dia akan sendirian di rumah, dia memaksa untuk ikut. Tapi Kang mengatakan dia akan mempersulitnya dan memberinya gelang dengan alat pelacak untuk berjaga-jaga jika hal buruk terjadi.
Setelah itu, Kang bergegas menyiapkan senjatanya untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, Sungyeon merasa senang setelah berhasil mengancamnya. Namun Sungyeon tidak mengetahui bahwa Kang adalah mantan pembunuh profesional yang sangat ditakuti di dunia kriminal. Tidak hanya di Korea Selatan, tapi juga di seluruh dunia. Mengetahui bahwa Sungyeon menyimpan dompet Yeonji dengan alat pelacak, dia bergegas ke kediamannya. Kang akhirnya tiba di sebuah apartemen di mana dia bertemu dengan seorang pria bernama Jang, sepupu Sungyeon dan orang yang menjalankan bisnis ilegal yang melibatkan gadis-gadis di bawah umur. Jang kemudian memanggil salah satu anak buahnya yang besar dan tinggi untuk menghadapi Kang. Namun Jang telah melakukan kesalahan besar dengan meremehkan Kang yang tidak segan-segan memukul dan menyiksa anak buahnya. Kang meminta Sungyeon untuk menyerahkan pisau yang ada sidik jarinya Kang, tapi Sungyeon dan Jang malah memperburuk keadaan dengan mengerahkan senjata ke Kang. Jang akhirnya menyerahkan pisau kepada Kang dan bergegas pergi bersama Sungyeon. 지금 119 불러야 될 텐데. Kang segera mengejar mereka, tetapi kehilangan jejak saat memasuki ruangan yang remang-remang. Di tempat itu, Kang menghadapi seorang pria yang kemampuan bertarungnya hampir setara dengannya. Ia terlibat pertarungan sengit dengan pria tersebut. Hingga akhirnya, pria tersebut memilih kabur setelah Kang berhasil melukainya hingga parah. Setelah pertarungan, Kang bergegas pulang dan menemukan bahwa rumahnya telah dibobol oleh sekelompok orang yang datang untuk menculik Yeonji. Kang segera melacak keberadaannya dengan alat pelacak hingga akhirnya tiba di sebuah gedung apartemen yang dijadikan lokasi untuk melakukan bisnis ilegal yang melibatkan gadis di bawah umur. Kang mendengar teriakan seorang gadis dari salah satu kamar dan ternyata gadis itu adalah teman Yeonji yang hampir digadabah oleh seorang anak laki-laki. Kang kemudian menyelamatkannya dan bertanya di mana Yeonji berada. 이제 어디 있는 줄 알아? Di sisi lain, Sungyeon yang ternyata juga ada di sana menyadari kedatangan Kang dan bergegas pergi. Namun Kang berhasil menghentikannya dan memaksanya untuk memberitahunya di mana Yeonji berada. Karena Sungyeon menolak untuk mengatakan apapun tentang Yeonji, Kang terpaksa mengikatnya dan menyiksanya untuk mendapatkan informasi tentang Yeonji dan geng kriminalnya. Sungyeon mengungkapkan bahwa mereka sengaja melibatkan gadis-gadis di bawah umur dalam meluncurkan bisnis ilegal yang dijalankan oleh Jang, di mana mereka kemudian memperkerjakan gadis-gadis muda untuk merayu pria dewasa, kemudian memeras para pria karena memberi mereka kesenangan. Untuk memperlancar bisnis mereka, Jang dan gengnya telah bekerja sama dengan beberapa polisi korup dan berbagi keuntungan dengan mereka. Sungyeon mengungkapkan kepada Kang bahwa Yeonji dan beberapa gadis muda lainnya akan dikirim ke Rusia untuk menjadi pelacur dan memberitahu di mana alamat hotel tempat Jang menahan mereka sebelum membawa mereka ke Rusia. 응급실부터 보내달라고 해. Tidak lama kemudian, Yongho tiba di sana setelah mendapat laporan dari seorang warga yang mendengar keributan di tempat itu. Ketika dia memasuki apartemen, dia terkejut melihat Sungyeon sudah terluka parah. Sementara itu, Kang akhirnya tiba di hotel dan berkelahi dengan para anak buah Jang seperti yang kita lihat di awal film. Meskipun sendirian, ia dapat dengan mudah membunuh para berandal itu. Kang kemudian bertanya tentang Yeonji dari 3 anak nakal yang masih hidup dan tidak ragu untuk membunuh mereka ketika mereka tidak dapat berbagi informasi yang Kang inginkan. 여자애 어디 있어? 먼저 말하는 놈만 살 수 있어. 시킨 대로 했을 뿐이에요. Segera setelah itu, seorang pria berambut pirang muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Yuri.
tidak pakai boika. Yuri ini keturunan Rusia. Ternyata adalah pria yang pernah bertarung melawan Kang di tempat Jang. Yuri mengungkapkan dirinya sebagai pembunuh profesional yang bekerja untuk mafia Rusia dan memberitahu Kang bahwa Yonji akan dibawa ke Rusia dengan kapal yang berangkat pukul 8 besok pagi. Mengetahui bahwa Kang tidak punya banyak waktu karena sudah pagi, Kang punya rencana lain untuk berurusan dengannya. Kang bergegas kembali ke hotel dan sekali lagi terlibat dalam pertempuran sengit dengan Yuri. Namun, selama pertarungan, dia menjebak Yuri, lalu dengan coba melompat dari jendela lantai atas dan jatuh tepat di atas mobil Yongho yang berhasil melacak jejaknya di tempat itu. Yongho langsung menodongkan pistol ke Kang dan menuduhnya membunuh Sungyeon dan pria di arena ice skating beberapa waktu lalu. Kang menghadapi tuduhan dengan tenang seperti biasanya, sampai dia akhirnya mengambil pistol Yongho dan berbalik mengancamnya. Karena hari sudah pagi, dia terpaksa memborgol Yongho di mobil dan bergegas untuk menyelamatkan Yeonji. Singkat cerita, Kang tiba di pelabuhan tepat sebelum Yeonji dibawa ke kapal yang akan berangkat ke Rusia. Kang segera menubrukkan mobilnya ke mobil gangster yang menculik Yeonji dan menyelamatkannya. Tapi kemudian Jang tiba di sana dan berniat membunuhnya dengan menabraknya. Kang berhasil menghindar lalu mendesak Jang untuk mengungkapkan dalang di balik semua ini. Jang yang enggan mengungkapkan informasi apapun tentang bisnisnya, Kang pun langsung membunuhnya. Melihat Kang yang tidak segan-segan membunuh orang lain, Yongho akhirnya menyadari bahwa Kang bukanlah manusia biasa. Kang kemudian mengambil ponsel Jang dan mengetahui bahwa Yongho ternyata adalah polisi korup yang telah bekerja dengan Jang dan gengnya untuk meluncurkan bisnis ilegal mereka. Setelah menemukan bukti keterlibatan Yongho dengan Jang dan gengnya, Kang mengancamnya dan meminta Yongho melakukan semua perintahnya jika dia tidak ingin bukti itu diserahkan kepada polisi lain. Karena Yongho tidak ingin karirnya sebagai polisi berakhir seperti itu, dia akhirnya menuruti keinginan Kang agar Kang dibebaskan dari segala tuduhan. Setelah itu, Yeonji dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Kang kemudian meminta Yeonji untuk memberitahu polisi apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, Yongho bertemu Kang di rumah sakit. Kang mengatakan dia sudah mengetahui tentang Yongho yang berkomplot dengan Jang. Ketika Kang secara tidak sengaja melihat tubuh Sungyeon di mobilnya, Kang menyimpulkan bahwa Yongho lah yang membunuh Sungyeon untuk menjebaknya. Kang kemudian meminta Yongho untuk mencari tahu tentang sindikat mafia Rusia yang menginginkan Yeonji dan gadis-gadis muda lainnya. Awalnya Yongho menolak permintaannya karena terlalu beresiko, tapi Yongho tidak punya pilihan selain menurutinya karena Kang punya bukti untuk menghancurkan karirnya sebagai polisi. Beberapa hari kemudian, Kang bertemu dengan Hyunjo, seorang pedagang senjata yang pernah menjadi rekannya tetapi memutuskan untuk pensiun dini karena cedera pada kakinya. Kang meminta bantuannya untuk menemukan senapan sniper dan pistol peredam. Mendengar ini, Hyunjo terlihat terkejut karena dia berpikir bahwa Kang telah pensiun sepenuhnya. Malam itu, Kang mendapat telepon dari Yongho yang memberitahunya tentang Park, seorang anggota sindikat kriminal yang bertugas mengirim gadis-gadis muda ke Rusia, termasuk Yeonji. Di sisi lain, Park sangat marah ketika mengetahui bahwa anak buahnya telah terbunuh dan polisi mengetahui aktivitas ilegalnya. Karena itu dia mengemasi barang-barangnya dan bergegas keluar dari markasnya. Namun ternyata Kang lebih dulu sampai di sana dan langsung membunuh semua anak buah Park yang menjaga tempat itu tanpa mengalami kesulitan apapun. Bahkan membunuh mereka semua sambil minum kopi. Kang akhirnya berhasil menyudutkan Park dan memaksanya untuk mengungkapkan informasi tentang sindikat kriminalnya. Park awalnya enggan mengatakan apapun padanya, tapi Kang mengacungkan senjata. Akhirnya Park mengungkapkan bahwa dia dan gengnya yang ternyata adalah seorang wanita berjuluk Babi Mama
memberikan gadis-gadis muda kepada pria dewasa yang rela membayar mahal untuk memuaskan hasrat mereka. Namun pelanggan mereka bukanlah orang-orang sembarangan, melainkan pejabat tinggi pemerintah dan pengusaha kaya. 이건 뭐야? 코리안 하이스쿨. Park dan gengnya diminta untuk menyediakan setidaknya 5 gadis muda untuk melayani hakim agung bernama Kim. Park dan babi mama biasanya mengincar gadis-gadis SMA yang masih labil dan memikat mereka dengan sejumlah uang sebelum akhirnya menjebak mereka ke dalam lingkaran hitam. Dia juga bekerja dengan sindikat kriminal dari Rusia dan melakukan pertukaran dengan mereka, di mana mereka juga mengirim gadis-gadis muda dari Rusia untuk menjadi pelacur di Korea Selatan. 먹고 싶어하는 고객들은 존나 늘어나지. Setelah membunuh Park, Kang menelpon seseorang dan memintanya untuk segera datang ke sana. Tidak lama kemudian, sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Taehyun akhirnya tiba dan membersihkan TKP dan menyingkirkan mayat Park dan semua anak buahnya. Hampir mirip sama John Wick ya guys. Taehyun terlihat terkejut saat mendapatkan telepon dari Kang karena seharusnya dia sudah pensiun dari pekerjaannya sebagai pembunuh profesional. Kang memberitahu Taehyun bahwa dia akan membutuhkan Taehyun dan layanan timnya segera. Dia membutuhkan kelompok besar untuk membantunya dan akan ada pembunuhan yang akan dilakukan di luar kota. Pada awalnya, Taehyun menolak permintaan Kang, tetapi setelah dia menawarkan untuk membayar Taehyun 3 kali lipat, dia akhirnya setuju. 조만간 연락할게. Keesokan harinya, Kang akhirnya mendapatkan senjata yang dia inginkan dan langsung mengujinya di tempat Hyunjo. Saat di rumah sakit, Kang menelpon Yongho dan bertanya tentang masa lalu Yeonji yang diadopsi oleh Soa setelah ibu kandungnya meninggal saat dia berusia 5 tahun. Yongho juga memberitahu Kang tentang Kim yang ternyata berasal dari keluarga yang cukup terkenal dan memiliki pengaruh politik yang begitu kuat sehingga tidak mungkin bagi Kang untuk memenjarakannya. Namun Kang tidak peduli karena dia tidak akan mengirim Kim ke penjara. Sebaliknya, dia akan mengirim Kim langsung ke neraka. Yongho juga memberitahu Kang bahwa Kim akan mengadakan pesta di sebuah rumah mewah di area khusus milik keluarganya, sehingga tindakan bejatnya tidak akan ketahuan oleh siapapun. Singkat cerita, saat Kim sedang asik berpesta dengan wanita seksi, Kang pun langsung beraksi. Di sisi lain, Yuri yang bekerja untuk Kim langsung tahu seseorang telah menerobos masuk ke sana karena dia tidak bisa menghubungi bawahannya yang menjaga di luar rumah mewah itu. Kang yang berhasil menyusup ke sana kemudian terlibat baku tembak dengan anak buah Yuri yang menyerangnya secara bersamaan. 보리스. 어드미션. Pada saat yang sama, Yongho yang juga ada di sana menodongkan pistol ke Kang dan mengancamnya akan membunuhnya karena Yongho sekarang telah memihak Kim dan Yuri. Kang pun dengan santuy membiarkan dirinya ditangkap. Kang dibawa ke sebuah ruangan di mana Kim terlihat bersama seorang gadis remaja yang terlihat sangat tertekan dan ingin melarikan diri. 이 형사님 말로는 Tidak lama kemudian, Yongho memberitahu Kang bahwa dia tidak takut. Kang menyerahkan bukti keterlibatannya dengan Jang karena Kim telah berjanji untuk membantunya dengan memanfaatkan hubungannya dengan polisi dan kejaksaan. Kang tidak terkejut dengan kata-kata Yongho dan terlihat sangat santuy seperti biasa. Setelah Yongho dan semua anak buahnya membawanya pergi dari sana, Kim segera menyeret gadis itu ke kamarnya, di mana dia akan memuaskan keinginannya kepada gadis remaja itu. Pada saat yang sama, Kang akhirnya melawan, menjatuhkan anak buah Yongho dan Kim dengan sangat mudah. Tak lama kemudian, Kang mengambil senjata Yongho dan tidak segan-segan membunuhnya karena Yongho telah berani mengkhianatinya. Kang juga tidak memberikan belas kasihan kepada anak buah Kim dan langsung membunuh mereka semua.
Tidak lama kemudian, Yuri tiba di sana dan mereka berdua kembali terlibat dalam pertarungan 1 lawan 1 yang sengit. Kali ini, mereka harus menentukan pemenang dari pertarungan maut tersebut. Dengan senjata atau hanya mengandalkan keterampilan bela diri, keduanya memiliki kekuatan yang hampir sama dan tekad yang sangat kuat untuk saling mengalahkan. Namun setelah melalui pertarungan yang sengit dan mematikan, Kang akhirnya mampu mengalahkan Yuri dan menjatuhkan tubuhnya ke tengah party, yang membuat semua orang berteriak ketakutan dan lari dengan panik. Di sisi lain, Kim yang masih tidak tahu bahwa semua anak buahnya telah dibunuh oleh Kang, tampak bahagia karena dia pikir dia akan bersenang-senang sepanjang malam. Namun betapa terkejutnya dia ketika menemukan Kang sudah berada di kamarnya memegang pistol. Kim memanggil anak buahnya, tapi Kang mengatakan tidak ada yang akan datang karena dia membunuh mereka semua. Kim kemudian mencoba bernegosiasi dengan Kang, berjanji bahwa Kim akan membuatnya kebal dari hukum sehingga dia dapat dengan bebas melakukan kegiatan ilegal. Kang tampaknya tertarik dengan tawaran Kim, tapi kemudian mengatakan bahwa dia sudah lama pensiun dari pekerjaan kotornya dan sekarang menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak tepat waktu dan menjalankan bisnis yang sah. Setelah itu, Kang meminta Kim untuk mengungkapkan tentang babi mama yang ternyata adalah Soah. Jadi Soah itu tuh si rekan bisnis istrinya Kang. Kim mengatakan bahwa Soah tega menjual putri angkatnya Yeonji untuk mendapatkan keuntungan besar dari bisnis ilegal tersebut. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Kang bangkit dan hendak pergi. Pada saat itu, Kim berpikir dia aman dan Kang tidak akan membunuhnya. Tapi kemudian beberapa saat kemudian, Soah yang sedang makan siang dengan Hyun So di Pulau Jeju dikejutkan oleh telepon masuk dari Kim. Dia kemudian masuk ke mobilnya dan menjawab panggilan telepon. Namun tak disangka yang memanggil Soah bukanlah Kim, melainkan Kang yang ternyata sudah menunggunya di mobil. Kang mengatakan kepada Soah bahwa Kim telah meninggal dan geng kriminalnya termasuk Park dan Jang. Kang sudah menebak bahwa Soah mengejarnya sejak awal dan kemudian menodongkan pistol ke kepalanya. Soah ternyata bersekongkol dengan Yong Ho untuk menjebak Kang dan memerasnya karena melecehkan Yeonji, seorang gadis remaja. 와이프한테 접근한 이유가 뭘까? 건물이 여러 채 있다고 들었어. Setelah itu, Kang meminta Soah untuk mengemudi ke suatu tempat dan mengatakan bahwa mulai sekarang dia dan istrinya akan menjaga Yeonji sampai dia dewasa dan bisa hidup mandiri. 어른이 될 때까지는 내가 돌볼 거야. Ketika mereka akhirnya tiba di lokasi yang tidak berpenghuni, tanpa banyak bacot lagi, Kang pun usai membunuh Soah, Kang kemudian turun dari mobil dan berjalan pulang. Sedangkan dari arah berlawanan terlihat sebuah mobil PAN melaju menuju mobilnya. Mereka adalah Taehyun dan timnya yang bertugas membersihkan pembunuhan dan membuang mayat Soah. Kemudian, Kang bertemu Hyun So menikmati matahari terbenam di pantai Karangnini dan memberitahu istrinya bahwa dia menepati janjinya untuk menjaga Yeonji dan membawanya berlibur bersama mereka. Film berakhir dengan Hyun So tersenyum pada Kang dan kemudian memeluk suaminya. Tamat? Oke, gimana tuh ceritanya? Panjang kan? Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini, niat buruk dan keserakahan akan membawa kita pada kesengsaraan. Anjay. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.